Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita sedalam-dalamnya alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah, Allah menyempurnakan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Kita dianugerahi kesehatan yang baik, iman yang kuat, rizki dan keluarga yang berkah, serta setiap urusan yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat teriring salam kita aturkan bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita bersama dalam kehidupan ini, dan tentunya juga akan menjadi imam kita kelak di akhirat saat kita berada di padang mahsyar sampai nanti kita menghadap Allah setelah melewati surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagaimana disampaikan oleh pengurus dan sebagainya kemarin, kita akan intens mungkin sisa 2 atau 3 pertemuan ke depan sampai bulan Ramadan untuk persiapan puasa. Di pagi hari ini kalau cukup kita akan membahas 3 hal tentang tasyri', wuku tasyri'i Ramadhan, diletakkannya syariat bulan Ramadan oleh Allah itu seperti apa. Kemudian makna dari puasa itu sendiri. Ya, setelah dari makna puasa, kemudian kepada tujuan, hikmah dan manfaat puasa. Ya, tentunya harapan ini kita bisa manfaatkan waktu di pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang memegang Al-Quran atau di HP-nya ada pocket Qurannya, bolehlah kita membuka surat Al-Baqarah di ayat 183 ya. Di ayat 183 nanti sampai kepada 187. Silahkan kalau ada Qurannya bisa dibuka ya. Ya, jadi Qurannya dari halaman dari ayat yang ke 183 ya. Ya, kalau kita melihat di Quran itu di halaman 28 ya. Ya, di juz 2 di halaman 28. Ya. Kalau di dalam kitabnya itu tidak terlalu banyak, hanya dikodifikasi kayak ayat-ayat sekian. Tapi kalau kita di Qurannya kita akan melihat secara jelas. Baik, mari kita kaji bersama-sama ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kutiba telah ditetapkan. Kataba menulis ya, kataba itu menulis sesuatu yang tertulis tidak bisa dihapus. Kutiba telah dicatatkan, telah diwajibkan, telah difardukan alaikum kepada kalian as-siyamu untuk melakukan puasa. Kama kutiba sebagaimana difardukan, ditetapkan alal ladzina kepada orang-orang min qablikum dari sebelum kalian la'allakum tattaqun. Ya, pelan-pelan ya. Surat Al-Baqarah ayat
183. Yang pertama adalah syariat puasa. Nomor 1 kita membaca surat Al-Baqarah ayat 183, berisi tentang perintah langsung dari Allah untuk melakukan puasa. Di dalamnya ada kata-kata siam. Kalau kita melihat kata siam itu kalau tidak salah 8 atau 9 kali di dalam Al-Quran. Nanti dicek sendiri ya. Siam ini berkali-kali Allah kalau kita baca dalam ulum tafsir, dalam ilmu tafsir, kata siam, as-siyamu itu diulang kalau tidak salah 8 atau 9 kali di dalam Al-Quran. Maknanya berbeda dengan saum. As-saumu itu kalau tidak salah juga hanya 1 kali. As-saumu dalam ilmu tafsir itu 1 kali di dalam Quran surat Maryam. Jadi hanya 1 kali di dalam surat Maryam. As-saum. Siam, kalau saum artinya adalah menahan diri. Menahan diri. Secara makna kalau puasanya Siti Maryam menahan diri, tidak berbicara. Tidak berbicara. Jadi ketika beliau setelah melahirkan Nabi Isa, beliau kembali ke kaumnya, bagaimana ayatnya? Saya lupa. Ini nazar tuh bisyam atau bagaimana, nanti dicek sendiri ya. Jadi saya bernazar bahwa saya tidak akan berbicara apapun. Jadi Sayyidah Maryam cuma bilang gitu, saya tidak bisa bicara sama bayi yang dalam gendonganku. Jadi kata-kata saum itu artinya menahan diri. Bisa jadi menahan diri karena tidak berbicara, bisa jadi menahan diri dari makan dan minum, bisa jadi menahan diri dari hal-hal yang lain ya, hal yang lain. Sedangkan kalau makna siam itu maknanya juga al-imsak, as-siyamu al-imsak. Siam maknanya sama dengan imsak. Imsak kalau ditulis Arab begini, al-imsaku. Al-imsaku dari kata-kata masaka, artinya menahan. Menahan dari apa? A. Makan dan minum. B. Yang kedua, dari hubungan suami istri. C. Dan segala yang membatalkan. Segala yang membatalkan puasa. Nanti aturannya di sini adalah aturan hadis. Kita bahas di sini nanti. Dari waktunya, dari waktu fajar sampai maghrib. Maghrib. Nah ini dikunci. Pelan-pelan ya. Jadi kata saum dan kata siam, siam ini menjadi khusus, saum menjadi umum. Kira-kira jamaah kalau saya ajak mengkaji seperti ini tidak apa-apa atau mau langsung ke intinya saja? Begini dulu ya, ya, iya. Kalau tidak cukup ini nanti pekan depan. Tidak apa-apa akhirnya. Ya, pelan-pelan saja. Biar kalau kita membaca kitab atau membaca Al-Quran, kita jadi tahu maksud-maksud atau kehendak-kehendaknya Allah di dalamnya. Ya. Apa tadi? Kutiba alaikumusiyam. Terjadi di tahun ayat ini diturunkan dalam sejarah tahun 2 Hijriah.
turun tahun 2 Hijriah. Saat itu bulannya bulan Sya'ban seperti ini. Jadi turun di tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Nabi posisinya berada di Madinah. Ya, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian diperintahkan puasa, Rasulullah tidak menjelaskan lebih detail tentang puasa-puasa orang-orang sebelum kita, tapi nanti Allah akan menjelaskan di dalam ayat-ayat di belakangnya. Gitu, kita akan lihat. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ayyamam ma'dudat, di hari-hari tertentu, hari-hari dalam bilangannya Allah. Kalau kita membaca di awal ayat 184, belum ketemu bulan Ramadan. Loh, hari apa ini? Nanti di ayat ke 185 baru dijelaskan syahru Ramadhanalladzi. Nah, pelan-pelan ya. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian nanti dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatun, maka boleh menghitung gantinya min ayyamin, dari hari-hari ukhor yang lain. Gitu. Jadi hitungannya diganti di hari-hari yang lain sebelum sampai Ramadan berikutnya. Adakah di sini yang masih punya hutang puasa? Iya. Mudah-mudahan sudah lunas semua ya. Kalau belum lunas segera dibayar. Nah, nanti memang antara hutang dan membayar hutang itu berat mana? Membayar dan berhutang itu ya, membayar tepat waktu, contohnya puasa atau ya cicilan. Kira-kira membayar tepat waktu, tagihan, cicilan, puasa, sholat dengan mengkodoknya atau membayarnya di luar waktu, itu kan sudah bayar di luar waktu itu lebih berat. Pahalanya lebih berat, lebih bagus mana? Tepat waktu atau di luar waktu? Pasti tepat waktu. Logika orang bertakwa melakukan kebaikan itu tepat waktu, dan logika orang yang tidak bertakwa menunda sesuatu sehingga tidak tepat waktu. Gangguannya setan, kita dibikin berat tapi pahalanya sedikit. Sholat dimundurkan, ya lebih berat kan, khusyuknya berat, mau apa-apa berat, tapi pahalanya sedikit. Kalau sholat tepat waktu, ya pahalanya banyak dan berpotensi lebih ringan dibanding daripada sholat mengakhirkan waktu. Hari ini tanggal 1, mungkin di aplikasinya sudah muncul semua tagihannya. Tagihan internetnya muncul, tagihan airnya muncul, tagihan listriknya muncul kalau yang pakai pasca bayar. Kira-kira kalau nanti siang dibayar semua, apa yang terjadi? Longgar sekali selama 1 bulan, karena tanggal 1 tagihannya sudah dibayar. Itu gambarannya begitu. Dan dia akan mendapatkan mungkin perusahaan tertentu yang melihat customernya atau melihat pelanggannya yang membayar di awal waktu, itu mungkin ada reward tertentu atau prioritas tertentu. Sekelas perusahaan yang dikelola manusia saja bagus, memberikan reward, nah apalagi perusahaan besar yang dikelola oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan Masya Allah. Pelan-pelan ya. Ya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nanti kalau kita mengingat-ingat, penyakit atau sakit itu ada berapa? Dibagi menjadi 3. Perlu saya tuliskan, hadirin? Dituliskan ya. Bolehnya puasa, meninggalkan puasa, ini rukhsah,
nanti diulang lagi di belakang sebenarnya. Rukhsah, keringanan meninggalkan puasa, keringanan meninggalkan puasa. Yang pertama, sakit dibagi menjadi 3. Sakitnya orang sakit parah. Kalau sakit perut bagaimana Ustadz? Sakit perut itu karena biasanya sarapan tidak sarapan, atau biasanya ngopi terus tidak ngopi. Nah itu saja. Kecanduan perutnya biasa pagi-pagi dikasih makanan. Sakit parah yang pertama. Yang kedua nanti kategori orang hamil. Sakit parah ini termasuk orang yang tua. Nah yang terakhir ini adalah bagian dari murdi, orang yang menyusui. Lebih banyak di sini ini. Kalau sakitnya hanya mohon maaf sakit flu kecil dan yang lain-lain itu sebenarnya tidak masuk. Ya kalau tidak masuk jangan dimasuk-masukkan. Ya nomor 2 dalam kondisi safar. Safar itu ada 2. Safar ibadah. Yang kedua adalah safar halal, safar mubah. Nanti kita lihat di ayat berikutnya dalam penjelasannya. Ustaz, saya safar, mau menemui pacar saya di Malaysia. Tidak boleh. Itu pacar kok, anaknya orang itu. Tidak boleh, jelas. Ya. Itu bukan safar mubah, bukan juga safar ibadah. Safar ibadah ya haji, umroh, gitu. Ya, apalagi silaturahim, menyambung silaturahmi yang sifatnya itu terputus lama, itu namanya safar ibadah. Membayar hutang itu safar ibadah. Jadi kalau membayar hutang, dulu saya berbisnis di mana? Di luar kota, jauh, atau di luar pulau, dan saya sudah waktunya untuk membayar tagihan, tidak bisa ditransfer, tidak ada internet, saya mengantar uang. Nah mengantarnya itu safarnya safar kategori nomor 1, safar ibadah, tidak puasa, tidak apa-apa. Artinya nanti diganti di hari yang lain. Nah kalau safar mubah itu seperti silaturahmi, ya, pulang kampung, mudik, itu tidak wajib. Birrul walidain itu wajib, tapi pulang kampung tidak wajib. Bedakan. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu kan ada 4. 1, mendoakan. Seseorang yang selalu mendoakan orang tuanya masuk kategori birrul walidain, baik beliau itu masih hidup ataupun sudah tidak ada. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa di dalam doanya kok tidak ada doa kepada orang tuanya, maka doa itu akan berat naiknya, gitu. Jadi diterima oleh Allah itu agak berat. Wasilah yang pertama itu wasilah kepada kedua orang tua. Sampai Rasulullah bilang, barang siapa menemukan dia memiliki orang tua 1 atau 2, masih genap atau sudah tidak genap, kemudian tidak menjadikan alasan mereka memasukkan kita ke dalam surga sebagai wasilahnya, maka sungguh rugi orang tersebut. Ya, jadi birrul walidain itu wajib, minimal mendoakan. Yang kedua, ziaratihi, memberikan ziarah kepadanya kalau dalam kondisi yang merindukan. Nah ziarah diantaranya kita sudah bisa menggunakan video call hari ini, agak lumayan diberikan ringan. Kalau dulu ya Masya Allah kita berat untuk menghilangkan rindu orang tua sehari, ya kalau bisa telepon apa begitu. Masa sama cesnya saja setiap hari teleponan, kadang sehari 4 kali. Sama orang tuanya, sama bapak, sama mamanya seminggu sekali, 2 minggu sekali, tidak ada sama sekali. Ya artinya kan logika, ini ilmu logika. Bagaimana kita begitu akrab dengan sahabat-sahabat kita yang mereka tidak berjasa apapun dalam hidup kita. Melahirkan tidak, menafkahi tidak, ya. Terus kemudian berhari-hari kita dengannya. Nah orang yang mengandung 9 bulan dan yang lain-lain, nah itu kadang-kadang kita lupakan. Ziarah diantaranya, ya memang ziarah secara maknawi itu bisa mengobati rindu,
Kalau ziarah secara tekstual ya memang mengunjungi, tapi kalau jauh kita bisa menggunakan video call. Yang ketiga dalam birrul walidain itu adalah memberikan mu'nah biaya kehidupan ketika mereka atau salah satu di antara keduanya dalam kondisi fakir. Nah, kalau pengen kaya, duitnya berkah, kiriman ke orang tuanya yang masih muda-muda, yang masih punya orang tua yang lancar, nraktir temennya saja atau nraktir teman-teman, ya teman-temannya sekali makan 1 juta enteng, ngasih uang 500.000 ke orang tua sebulan sekali saja tidak mampu. Bukan tidak mampu, imannya, takunnya yang tidak masuk. Ya, kadang-kadang kita beli apa peralatan membiayai hidup kita itu kadang-kadang ya. Jadi kalau saya merenung itu, kalau kisah itu kisah pribadi. Di kampung kami yang kecil dengan listrik keluarga kami yang masih R1 450 voltasenya itu ya, 1 bulan bapak itu tidak pernah lebih dari 50.000. Nah kalau saya tinggal di sini dengan segala kesederhanaan rumah yang ada itu tidak pernah di bawah 500.000 setiap bulan. Nah, itu uang 50.000 orang tua kami cukup untuk membayar listriknya. Ya kan di kampung Ustaz tidak ada AC-nya dan sebagainya. Di Makassar orang tidak pakai AC juga masih banyak kok, dan hidup dan baik-baik saja. Masa kita mau ngomong gara-gara rumahmu kan ada AC-nya 2? Ya, bukan begitu maksudnya. Kan ditanya tuh, kalau AC-nya itu digunakan baik-baik dalam rangka ibadah, ya tidak apa-apa, syukurnya yang mendalam. Tapi gara-gara ada AC, terus kemudian pengeluarannya lebih besar, AC-nya rusak, ya mengeluh, kurang dingin, ya mengeluh, terus kemudian waktu membayar listriknya juga mengeluh. Nah itulah ingkafartum kan? Kesannya duitnya banyak, kesannya pengeluarannya kita wow, pengeluarannya banyak, tapi masya Allah gitu loh ya. Nanti silahkan dikonversi, mungkin di rumahnya ada yang habis berapa 50 juta kan ya, siapa tahu listriknya bayarnya 50 juta. Karena saya pernah lihat video pendek itu, katanya rumahnya Raffi Ahmad itu dalam satu bulan 80 sekian juta katanya untuk bayar listriknya. Ya itu kan saya tidak tahu, tidak pernah tanya, kan hanya ada video lewat. Ya siapa tahu di antara jamaah ada yang pengeluarannya 50 juta per bulan hanya untuk bayar listrik gitu. Daftar artis itu ada, daftar artis pembayaran listrik artis gitu kan. Ada Raffi Ahmad, ada Anang Hermansyah, ada macam-macam. Ini ada saja video pendek yang tidak sengaja muncul itu ya. Nah kita ini masya Allah ada orang yang mengajar setiap hari, memberi manfaat kepada masyarakatnya, listriknya tidak sampai 50.000, tidak sampai 100.000 per bulannya. Nah kita pengeluarannya banyak, manfaatnya kurang. Nah itu ya. Ya nomor 3 tadi, kalau ke orang tua, seandainya orang tua itu masih ada, kalau dia dalam kehidupan yang lemah, kita membantunya. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang disayangi oleh orang tua kita, termasuk sahabat-sahabatnya, ayah dan bunda kita. Itu Rasulullah juga menyampaikan hal tersebut. Jadi hendaknya seseorang itu menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita. Ya mungkin kan hanya sekedar tanya saja, Assalamualaikum Om, ketemu di jalan, atau sekedar WA, saya anaknya Pak ini, menyambung silaturahmi, semoga Om sehat-sehat selalu. Bapak selalu cerita bahwa Om orang baik, sahabatnya. Semoga kebaikan Om juga bertambah untuk keluarga dan yang lain-lain. Sering kita lupa itu ya. Iya, gara-gara profesionalisme kita, dengan tetangga saja tidak kenal, kita milih-milih teman gitu. Boleh kok milih-milih teman itu boleh, tapi ya bagaimanapun nilai-nilai ini yang mulai hilang dari kita, dikikis pelan-pelan.
Apa yang membuat kita terkikis ini semuanya? Alhaakum at-takatsuru. Melalaikan engkau dari nilai-nilai yang penting, nilai-nilai yang penuh dengan makna, sebab terlalu banyak urusan, dan urusan itu adalah urusan dunia. Ya Allah, alhaakum at-takatsur. Kalau bahasa wasolnya kan alhaakumut takatsur. Kau akan terhalang dari segala kebaikan dan manfaat jika kamu terlalu banyak urusan, dan urusan itu adalah urusan duniawi. Tapi kan kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Iya, tapi kan sebelumnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Prioritasnya akhirat, baru wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, terus fa'ah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, itu ayatnya kan begitu. Udah pelan-pelan selesai. Ngajinya rileks saja ya. Jadi catatan fikihnya enggak ada. Jadi ini bumbu-bumbunya. Jadi tadi kita membahas safar untuk mudik lebaran itu bukan ibadah. Diniatkan ibadah boleh, tapi kita tahu kategori fikihnya bukan ibadah karena tidak wajib. Masuk kategori mubah, bahkan bisa masuk kategori maksiat. Kenapa? Mau reuni dengan keluarga, di sana kita akan pamer gelang barunya, akan pamer jabatan barunya, akan pamer dengan sarimbit. Apa itu sarimbit? Pakaian yang seragam satu keluarga, yang bermerek, yang harganya sekian. Pamer mobil barunya, kalau lebaran diparkir di rumah orang tua atau mertua antar menantu, ini lebih bagus mana. Itu at-takatsur, alhaakum at-takatsur. Ziarah orang tua berpahala tinggi, mudik lebaran silaturahmi berpahala tinggi, tapi karena ada pamer, ada riya, ada macam-macam, nah pahala yang tinggi itu tergerus sedikit demi sedikit. Nah, itu kan omongannya Ustadz tidak punya duit saja. Waduh, kucing saya kalau begitu caranya ya. Nah, ada saja. Jadi kalau punya duit ngomongnya beda. Ya dilatih gitu ya. Ya semenjak kita ngaji kan sudah 4 tahun lebih ya kita ngobrol bersama. Dari Ustadz Ali yang dulu untuk beli aki motor saja belum mampu, sampai hari ini yang kalau beli beras sehari 25 kilo mungkin saya mampu, masih sama kan? Iya, saya melatih dan saya mengajak untuk melatih seperti Rasulullah melatih dirinya dan mengajak umatnya untuk berlatih kuat. Lah kalau tidak ada latihannya tidak bisa. Puasa yang paling berat itu adalah puasa ketika kaya kan? Puasa ketika kita tidak punya apa-apa ya mudah, memang tidak punya kok. Apa yang mau menguji? Iya, jadi laki-laki kalau fakir ya tidak akan tertarik. Kenapa? Ya perempuannya tidak tertarik, kita juga tidak punya modal. Iya. Kalau duitnya ada, macam-macam nih. Perempuannya tertarik, bukan tertarik kepada kitanya, tertarik dengan dompetnya mungkin. Iya. Dan kita juga menjadi menarik, atau mungkin kita jadi mikir macam-macam karena duitnya ada. Ya. Ya, itu diantara candaan-candaan kita. Sombong itu, ya Allah kan bahasanya kan begitu. Sombong itu sangat jelek sekali dimiliki oleh orang kaya, apalagi dimiliki oleh orang fakir. Nah kita itu loh, sebagus-bagusnya kendaraan kita, ya masih bagus kendaraannya Raffi Ahmad gitu saja. Di sini ada Kang Ahmad kurang Raffinya saja. Bahasanya begitu. Mau petentang mau ngapain sih di dunia ini? La hasada illa fisnataini itu. Janganlah engkau hasad kepada siapapun kecuali 2 orang. Salah satunya adalah seorang laki-laki
yang diberikan harta banyak, hartanya yang banyak itu sebagian besarnya ditasarrufkan di jalan Allah. Jadi kalau dia punya uang 1 miliar, sedekahnya 1 juta, anggap santai saja. Mohon maaf, mungkin saya termasuk ustadz yang agak kasar atau bagaimana. Kalau saya lihat dia ngomong duitnya miliaran, nyumbangnya 1 juta, saya tidak respect. Duitnya triliunan, nyumbangnya 10 juta, saya tidak respect itu. Belum respect, bukan tidak respect. Tidak respect. Ngomong triliunan ya sumbangannya ya minimal ya 100 juta lah. Sehingga manfaatnya untuk umat jelas. Kalau tidak begitu, nanti dia akan madharat kepada umat. Dia memperlihatkan uangnya, terus kita menghamba kepadanya, ulama-ulama mendekat kepadanya, keadilannya terjual. Mohon maaf ya, kita ngobrol-ngobrol seperti ini penting. Nah, sejauh kita beriman, la'allakum tattaqun itu begitu. Umatnya gelisah, ulamanya terbeli, umaroknya seneng dunia, orang kayanya seneng apa namanya? Seneng memiliki pengikut, ya rusak. Nah, padahal dunia ini bisa berdiri dengan 4 hal. Ini jadi ngomel-ngomel la'allakum tattaqun ya. Qiwamud dunya ala arba'ati asya. Dunia itu akan tegak kalau 4 hal ini tegak. Yang pertama, adlil umaro, pemimpinnya adil. Bagaimana mau adil kalau alhakum at-takatsur? Selesai. Yang kedua, bisa khawatil agniya, dermawannya orang kaya. Nah, kalau agniyanya tidak dermawan, bahkan dia mengeksploitasi, dia memanfaatkan semuanya, kekayaannya digunakan untuk tidak untuk melayani umat macam-macam, ya tidak ketemu. Yang ketiga, bi'ilmil ulama, ilmunya terhalang sebab kebutuhan keinginannya itu lebih mendominasi dibanding dengan kebenaran yang harus dia sampaikan. Berat ya. Jadi seperti itu. Ilmil ulama, saya merasakan betul di sini. Ulama itu kalau Ramadan tidak ikut platform lembaga dakwah, ya tidak dapat job. Ya, akhirnya saya jualan kerupuk, nah gitu. Ya, akhirnya kan begitu. Ya, bukan maksudnya kita melihat. Ya, kalau ikut lembaga atau kita menawarkan tersebut, nanti sebagian, ya oknum sih, tidak semuanya, pasti diminta-minta materinya ini. Sudah agak jarang yang membaca kitab secara tuntas. Ilmunya Allah itu mati sebab ulamanya matinya tidak diterima atau tidak dihargai. Nah, ilmunya dibawa mati. Murid-murid itu juga tidak tertarik kepada ulama-ulama yang tidak punya pelayanan. Kalau ulama itu tidak memiliki prestisius, tidak memiliki sesuatu yang glamor, ya tidak menarik. Lah terus yang menarik itu glamornya apa, ilmunya, gitu deh. Ya zaman akhir, mau di apa? Iya. Sama seperti Rasulullah itu tidak diminati oleh orang-orang Mekah, sebab Rasulullah itu terpuruk semenjak menerima Islam. Ya alhamdulillah, di Madinah itu sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Madinah melek tentang keimanan. Nih ya, pelan-pelan pentingnya ulama itu sederhana. Bukan tidak punya uang, ya, bukan tidak punya pekerjaan punya, uangnya banyak, sedekahnya baik, asetnya banyak, hidupnya sederhana. Yang salah mana? Tidak ada yang salah, itu dia. Dah, kita lanjutkan ya. Itu la'allakum tattaqun. Itu kalau saya ngaji Quran begini, akhirnya ngobrol sendiri dan tidak nulis-nulis.
Ya, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang sudah sangat tua, kategori sakit itu tadi, yang tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun, membayar fidyah. Nah, sekarang, ya bukan sekarang, sejak dulu, orang yang belum terlalu tua senang bayar fidyah, tidak mau qadha puasa. Sama dengan hamil dan murdi. Ini loh ya, kalau kita tarik ke sini, hamil dan murdi, hamil dan menyusui, itu kalau khawatir kepada dirinya, ini tidak wajib fidyah, tidak wajib, tapi wajib qadha. Ya, kalau khawatir kepada anaknya, pelan-pelan. Kalau khawatir kepada anaknya, itu dia hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kalau dia khawatir kepada anaknya dan dirinya, dia hanya wajib qadha. Qadha ya, ki itu begini hurufnya. Qadha, tidak wajib fidyah. Tapi kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri, dia wajib fidyah dan wajib qadha. Kalau orang tua yang sakit parah, dia tidak wajib qadha, hanya wajib fidyah. Ini rumus. Ki berarti qadha, F berarti fidyah. Pelan-pelan saja. Ada ibu-ibu yang hamil, ibu-ibunya masih muda, masih sehat. Ada orang yang menyusui masih sehat. Ustadz, berat sekali. Kalau begitu saya hanya bayar fidyah saja, belum mencukupi syarat. Dia kalau khawatir kepada dirinya sendiri, kemudian tidak berpuasa, bayar fidyah dan bayar qadha. Kalau khawatir nanti janin saya kurang gizi Ustadz, oke, hanya bayar qadha. Saya khawatir tubuh saya memang lemah dan janin yang ada di dalam perut saya atau bayi yang saya susui ini kurang nutrisi, saya takut Ustadz, berarti hanya bayar qadha nanti kalau sudah selesai. Sekarang kan bayar uang beras 1 kilo sehari dengan puasa sehari lebih berat puasa 1 hari kan, karena duitnya lebih banyak dibanding kemampuannya hari ini. Imannya kecil, duitnya banyak. Beda orang dulu duitnya sedikit, imannya banyak, imannya kuat. Ya selain itu kan kalau seumpama mau berpuasa ya hemat. Saya mengingat menyelesaikan S1 saya, berangkat dari Takalar ke Makassar itu seneng kalau waktu hujan. Kenapa? Kalau waktu hujan, satu, motor saya mati pajak lama, tidak bisa dibayar waktu itu. Ya, jadi kalau hujan tidak ada polisi, seneng. Ya, nah, akhirnya zikirnya panjang, la ilaha illallah gitu, biar tidak ketangkap polisi. Yang kedua, selama S1 itu saya puasanya banyak sekali. Karena kalau tidak puasa, pergi ke kantin minimal 10.000. Nah, kalau seumpama seminggu kita kuliah 3 kali, atau kalau pas dalam kondisi kita bisa hemat 30.000. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, kalau hari ini coba, warung banyak yang kenal, Ustadz singgah, ada vouchernya, sudah makannya gratis, pulang dikasih tentengan, ada amplopnya lagi di dalamnya. Nah, luar biasa kan. Nah, berkah. Jawabannya berkah apa istidraj? Lihat, jadi jarang puasa. Dulu ketika kita masih fakir, bukan masih dalam kondisi biasa, dalam 1 bulan itu tidak pernah tidak puasa. Entah 3 hari, entah Senin Kamis, pasti ada puasanya. Ya mungkin niatnya belum ikhlas karena efisiensi anggaran. Berhubung MBG sekarang banyak sekali,
Tidak hanya siang hari, tapi pagi hari, sore hari, dan macam-macam. Nah, akhirnya puasanya kurang. Nikmat undangan ngopi dengan nikmat bisa berpuasa itu kalau ditimbang pahala bagus mana? Pikirkan sendiri, pikirkan sendiri. Iya. Ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang ngopi. Ya, gitu saja. Nah, biar biar tetap seimbang. Ya, sama dengan fikih. Fikih saya itu kalau dibilang fakih sekali tidak. Dulu ketika masih muda mengkaji fikih itu saya sangat tajam, teliti sekali. Semenjak saya mengenal ilmu-ilmu thariqah, ilmu tasawuf, itu setelah saya lulus aliyah itu mulai ngaji ihya macam-macam dan yang lain-lain. Jadi berubah, pendekatan nilai-nilai fikih itu sekarang sudah semakin lebih longgar. Ya, mungkin yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu benar. Faman tafaqqaha wala tazahhada faqad tafassaqa. Orang yang fikihnya kuat tapi tidak zuhud, dia akan fasik. Dia jadi ahli ilmu, dia terbuka rizkinya, dia terbuka popularitasnya, dia terbuka pengikutnya banyak, dia jadi fasik. Tidak kuat diuji dengan itu kalau tidak zuhud. Faman tazahada, kalau dia zuhud, ahli zikir, ahli dekat kepada Allah macam-macam. Wala tafaqqaha, tidak memahami tentang fikih-fikih, syariat dan macam-macam. Faqad tazandaqa, dia akan merasa menjadi zindik. Zindik itu bagaimana? Kelihatannya dia beriman, tapi di sisi yang lain dia merasa paling suci dan menggelapkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah. Menyeimbangkan itu yang susah. Ya faqih, ya zahid, ya alim, ya zahid, orangnya alim dan dia zuhud. Nah itu tidak bisa dilihat, kita tidak bisa melihat. Yang bisa melihat hanya Allah dan diri kita. Kita tidak pernah bisa menghakimi orang lain. Nah gitu ya, jadi pendekatan ayatnya mateng, pendekatan akhlaknya mateng, pendekatan makna dan syariatnya harus mateng, pelan-pelan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa melakukan tatawwu', melakukan kesunahan-kesunahan. Tatawwu' itu tambahan-tambahan. Selain puasa ada kasih iftar, selain puasa ada kasih takjil, ada qiyamul lail meskipun sudah melakukan salat tarawih. Khairul lakum. Faman tatawwa'a mana tadi? Khairon fahuwa khairullah. Barang siapa melakukan tambahan-tambahan ibadah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka itu akan lebih baik. Nah ini ayat yang paling menakutkan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika engkau berpuasa, kalian tetap berpuasa meskipun dalam sakit parah atau dalam kondisi sudah tua, meskipun engkau hamil atau menyusui, meskipun engkau melakukan safar ibadah ataupun safar mubah, kok engkau tetap berpuasa jika, saya tulis di sini, jika tetap berpuasa maka akan tetap lebih baik. Seolah-olah Allah mengajari kita ya, sekalipun sakitmu parah tetaplah puasa. Bahasanya lembut sekali Allah. Sekalipun engkau melakukan safar yang jauh tetaplah puasa. Itu lebih baik. Meskipun aku bolehkan, tapi jika tetap berpuasa itu akan lebih baik. Ulama menafsirkan ya, diantaranya penafsirannya 1 hari di dalam bulan Ramadan itu tetap lebih baik daripada 1000 hari di luar bulan Ramadan. Puasa 1 hari di bulan Ramadan tetap lebih baik daripada 1000 hari di luar bulan
Ramadan. 1000 hari itu 3 tahun, gitu kan. Jadi kalau ketinggalan 1 hari saja, sedihnya minta ampun. Dulu ketika kita masih kecil, yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan ada haidnya kan, ada bapak-bapak yang kalau SD kelas 4 SD, kelas 5 SD puasanya penuh. Semenjak menjabat sebagai direktur, semenjak menjabat jadi supervisor, tidak tahu itu sebenarnya istilah-istilah itu istilah apa sih? Iya, begitu pahamnya kita dengan istilah-istilah orang barat itu daripada istilah-istilah Quran. Tatakun itu tidak paham kita, supervisor paham, supplier paham, apalagi namanya sekarang itu affiliate, ya Allah, itu mufrodat cap apa itu? Ya kita harus paham Ustaz, ya paham boleh. Tapi semenjak mengenal itu, akhirnya kita tidak tatakun. Mengenal boleh, tapi kalau bisa tatakunnya tetap naik. Itu yang disebut dengan alhaakumut takatsur. Ketika masih kecil ilmu fikihnya belum terlalu kuat, puasanya penuh. Sekarang lu sudah dewasa, kok puasanya tidak penuh? Ada apa dengan ada masalah apa? Hah? Enggak, ini kan hanya saya. Kalau Allah kan baik-baik saja. Kalau saya kan mendramatisirnya dengan ada masalah apa pada diri kita hari ini. Dulu masih kecil sholatnya bagus, bacaannya dibaca semua. Sekarang kok sholatnya sembarangan, bacaannya sebagian tidak dibaca. What's wrong? Ada masalah apa? Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini dulu ya.